Shalom, selamat pagi saudaraku. Selamat pagi, mungkin ada di antara saudara juga yang ada di rumah nggak bersama-sama dengan kita di tempat ini. Satu hal yang saya percaya bahwa kuasa Tuhan tetap sama. Amin. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini kita mulai belajar begini. Kita udah lama nggak ketemu saudara ya, setahun ya. Karena terakhir saya kesini bulan Desember, betul nggak saudara ya? Jadi satu hal yang saya mau bilang sama saudara begini, nggak ada seorang pun yang mengerti kejadian-kejadian yang terjadi selama ini. Tapi satu hal yang kita pelajari adalah manusia dalam hidup ini belajar banyak. Lewat virus corona, apa sih yang sedang Tuhan ajarkan buat saudara dan saya? Hari ini kita mau belajar sama-sama tentang belajar berkata cukup. Ya, belajar berkata cukup. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, kalau kita tanya kapan sih kita bisa merasa cukup? Kalau kita kerja sebagai karyawan, sebelum ada corona, kita selalu ditanya, puas nggak dengan gaji? Nggak ada orang yang puas, betul? Mereka pasti pengen lebih. Saudara yang punya usaha, punya toko, punya kantor, ditanya puas nggak dengan omset? Ada yang puas, pengennya dapat lebih, betul saudaraku? Saudara yang menikah, punya anak, puas nggak? Nggak ada yang puas juga. Kenapa? Suami banyak komplain tentang istri, istri komplain tentang suami, orang tua komplain tentang anak, anak komplain tentang orang tua. Sehingga kita lihat dalam hidup ini, sesungguhnya batin manusia itu paling susah untuk yang namanya dipuaskan. Kemudian saudaraku, virus corona datang. Dan lewat ini kita lagi diajar sama Tuhan. Diajar untuk apa? Untuk belajar berkata cukup. Karena lewat hal seperti ini, tiba-tiba kondisi berubah. Tiba-tiba semuanya berubah. Yang sekolah tiba-tiba harus sekolahnya di rumah. Yang kerja tiba-tiba kerjanya di rumah. Banyak toko-toko yang tadinya buka, kemudian karena ada PSBB dan sebagainya, saya nggak tahu mungkin di Bogor juga sama, kemudian nggak boleh jualan dulu. Betul apa nggak saudara? Dan kemudian hal-hal seperti inilah membuat kita ada di rumah, bahwa kita melihat semua, dan ini adalah waktunya untuk kita belajar berkata cukup. Sebab waktu belum ada PSBB aja kita merasa nggak cukup. Gaji nggak cukup, semua nggak cukup, semua nggak cukup. Gimana sekarang sejak adanya corona? Ya, hamba-hamba Tuhan banyak yang ngeluh, saudaraku. Kenapa? Karena gajinya juga dipotong, betul apa? Bahkan kita di Sungai Yordan, kita punya sekolah teologi. Saudaraku, kita punya cabang besar di daerah di Kalimantan. Tiba-tiba dari mahasiswanya ada 2 orang atau 3 orang yang dibayari sama gereja. Mereka bilang begini sama rektor, Pak, kami mungkin akan cuti. Kenapa? Karena mereka yang selama ini dibayari sama gereja, ternyata gereja udah gak usah biayain lagi. Dan jemaatnya di sana, saudaraku, jauh lebih besar daripada Sungai Yordan yang ada di Jakarta. Kan Sungai Yordan yang ada di Jakarta itu jemaatnya sekitar 400, 300, 400. Di sana itu 3.000, 4.000. Ternyata kesulitan ini imbas sama mereka, sehingga mereka nggak bisa lagi kirim uang beasiswa untuk mahasiswa yang ada di sini. Saudaraku, mungkin saudara alami hal yang berbeda. Gaji dipotong 50% sama omset yang tadinya banyak sekarang tiba-tiba jadi nggak jelas, betul saudara. Dan kita mulai berkata dengan keadaan seperti itu, gimana caranya? Dulu aja waktu omset banyak, kita merasanya nggak cukup. Nah sekarang dengan keadaan seperti ini, gimana caranya? Tapi pada pagi ini kita belajar 3 hal. Waktu kita belajar berkata cukup, kita menyadari hal yang pertama, bahwa cukup itu bukan bicara masalah jumlah. Cukup itu bukan bicara masalah banyaknya duit. Tetapi cukup itu adalah berbicara mengenai kepuasan hati. Sebab seorang bisa cukup atau tidak, itu tergantung dari kepuasan yang ada di dalam hati masing-masing. Di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 dan ayat yang ke-5, kita baca sama-sama. Bilangan pasal 21 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama 2 ayat ini ya. Bilangan 21 ayat 4 dan 5 ya. 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka
Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Saudara perhatikan bangsa Israel cukup bicara mengenai persoalan hati. Kenapa bangsa Israel mulai berontak terhadap Tuhan dan terhadap Musa? Sederhana, karena bangsa Israel nggak pernah merasa dalam dirinya itu rasa puas. Tuhan katakan, kalau saudara baca di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 6 ayat 31, Tuhan bilang, Tuhan mengirim roti itu dari surga, saudara. Kita di sini tuh Bogor yang terkenal roti satu yang saya tahu, roti misial. Ya, saya nggak tahu di Bogor ada roti lain lagi yang terkenal, saya nggak tahu. Yang saya tahu tuh roti yang terkenal di Bogor tuh roti misial. Dari kagak ngerti sampai akhirnya saya tahu. Wah, katanya kalau roti misial tuh enak banget. Jadi kalau dari Jakarta nih saudara tuh ya, orang tahu ke Bogor, nitipnya tuh selain asinan apa? Roti misial. Itu roti unyu udah kagak ada hitungannya lagi. Katanya kalau roti unyu dibanding sama roti misial tuh udah putus roti unyilnya. Ya, sekarang lagi mulai ngetop namanya roti misial. Orang kalau dapat beli enak loh roti misial. Ya, saudaraku itu roti misial bikinan made in Bogor, betul saudara? Ini mana made in surga, betul nggak saudara? Pernah nggak makan roti dari surga? Belum. Ini bangsa Israel makan. Karena di dalam Yohanes 6 ayat 31 jelas dikatakan itu roti surga dari surga. Tapi lihat saudaraku, Alkitab katakan bangsa Israel bilang apa? Ini saya bilang kurang ajarnya bangsa Israel. Kadang-kadang saya kalau baca Alkitab saudaraku ya, lihat nih tanda kutip bandelnya bangsa Israel itu suka gergetan sendiri. Dan saya bilang ini bandel banget ya. Oh Tuhan lu baik banget, betul nggak saudara ya kan ya? Oh saudara perhatikan di dalam Bilangan 21. Nih si bangsa Israel bilang begini di dalam ayat yang kali ini. Ini nggak ada roti, nggak ada air. Dan makan makanan hambar ini kami telah buat. Sebetulnya ada, betul nggak saudara? Nah saudaraku di dalam kitab terjemahan dari Indonesian Literature saudaraku ya dibilang begini. Karena tidak ada roti dan tidak ada air, dan jiwa kami jemu pada roti yang memuakan. Jiwa kami jemu pada roti yang memuakan. Di dalam kitab terjemahan New King James dikatakan begini, roti yang memuakan makanan hambar itu di sana ditulis dengan perkataan miserable food, artinya ini makanan yang menyedihkan banget. Kalau orang anak muda bilang gila nih makanan parah banget, nah itu roti dari surga. Dibilangnya makanan parah, makanan yang menyedihkan, makanan yang kagak enak, makanan yang memuakan. Saudara bisa bayangin nggak? Kenapa? Sederhana. Sebab kepuasan itu bukan bicara mengenai jumlah, tapi kepuasan itu dari dalam hati. Makanya hari ini kalau kita lihat, kalau kita nggak puas, makan apa juga rasanya nggak enak, betul apa? Tapi kalau kita puas, saudaraku makan makanan di kaki 5, serasa makan di hotel bintang 5, betul nggak saudara? Kalau kita nggak puas, suami sebaik apapun, komplainan dari istri banyak, betul apa enggak? Kalau kita merasa nggak puas, istri sebaik apapun, komplainan dari suami itu banyak. Saya di gereja ada sepasang suami istri. Saudaraku istrinya tuh suka masak. Jadi satu kali kita kan minggu PSBB ini kan kalau di sini udah mulai kebaktian, kita di Sungai Yordan ibadah cuma sebulan sekali perjamuan kudus. Tapi mulai bulan Agustus kemarin kita mulai tiadakan lagi karena Jakarta kembali melonjak ya. Jadi ditakutkan apalagi daerah Pasar Baru, jadi kembali di rumah. Nah kita sering kali kalau kumpul gitu minggu di rumah Bapak Gembala, Bapak senior kita, Bapak senior pastor kita. Nah itu sepasang suami istri itu ikut datang, bawa macam-macam. Nih istrinya pintar masak, bikin segala macam, roti, kue, siomay. Tapi heran, dia bikin apapun, kita bilang enak. Jadi kan makan nih ramai-ramai. Enak banget lo, pintar banget sih lo bikin gini kan pada ngomong gitu ya, pintar amat bikinnya. Saudara tuh nggak suaminya bilang apa? Nggak enak. Ini begini, yang kurang inilah, yang kurang itulah. Sampai gembala senior saya bilang gini, kamu ya tahu nggak istri kamu tuh pintar masak, bukannya bersyukur ada aja yang ditelan. Saudara aku lihat, kenapa dia bisa terjadi? Karena kita
belajar pada pagi ini, ternyata puas itu bicara tentang hati. Kalau hati kita puas, yang keluar dari hidup kita, walaupun hari-hari ini PSBB, kita nggak terima banyak. Tapi kalau kita lihat, kita puas, maka kita bisa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8 begini. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Sudah? 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian. Amin. Asal ada makanan dan pakaian, Tuhan bilang apa? Cukup. Bahkan di atasnya di dalam ayat yang kedua dikatakan ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan mendatangkan berkat, akan mendatangkan keuntungan. Betul nggak saudara? Kalau kita beribadah di sini, saya mau bilang saudara gini, kenapa sebanyak orang pindah gereja? Rasa nggak cukup, gembalanya nggak cukup baik, perhatiin kita. Gerejanya nggak cukup baik, ngelayanin kita. Padahal gereja di mana-mana sama. Tapi hari ini kita mau belajar sama Tuhan. Lewat corona kita belajar untuk berkata cukup. Kita belajar berkata bahwa Tuhan, kalau sampai hari ini saya masih bisa makan, nggak kurang, itu cukup Tuhan. Walaupun kita yang biasa jalan-jalan ke pasar, kemana, ke Jakarta, ya kan ya. Sekarang kagak kemana-mana di rumah, kita tetap berkata Tuhan, itu cukup. Amin. Sebab rasa cukup membuat kita bisa bersyukur. Rasa cukup bisa membuat kita berkata Tuhan, saya puas. Sebab saya tahu takaran yang Tuhan berikan buat saya hari ini itu memang pas buat saya. Cukup dalam kehidupan kita, sehingga dalam segala hal kita bisa bersyukur sama Allah. Itu yang pertama. Saudaraku, yang kedua, saudara, bagaimana cara kita bisa berkata cukup? Yang pertama, cukup itu bukan masalah jumlah, bukan masalah berapa banyak yang kita punya, tapi persoalan hati. Yang kedua, cukup membuat kita bisa melihat apa yang sudah kita terima, bukan apa yang belum kita dapatkan. Itu rasa cukup. Cukup adalah kita bisa lihat apa yang sudah kita terima dan kita bersyukur, bukan apa yang belum kita dapatkan. Sekarang coba kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur 23 ini adalah Mazmur Daud. Mazmur yang terkenal, ya. Mazmur yang sering kali kita nyanyikan. Mazmur yang berbicara mengenai pemeliharaannya Tuhan. Dan Daud ungkapkan dengan luar biasa baik di dalam Mazmur pasal 23. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 1 sampai ayat 2 gantian sampai ayat yang ke-6, ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berlumpur hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gayamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kemurahan Allah akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, lewat ayat-ayat Mazmur ini, saudara mesti ingat, ini keadaan yang ditulis oleh Daud, saudaraku, dalam kehidupannya, bukan pada waktu senang aja, tapi dia alami Tuhan, baik waktu senang, baik waktu susah. Baik pada waktu dia diangkat Tuhan, baik pada waktu dia dijatuhkan, pada waktu dia difitnah, pada waktu dia dikejar-kejar. Dan Mazmur 23 ini bicara mengenai Daud yang berkata, Tuhan, Engkau cukup bagiku. Sebab lewat ayat ini kita lihat 6 poin dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang pertama, Daud bicara mengenai Tuhan adalah Allah yang segala-galanya, sehingga kalau ada Tuhan maka semuanya cukup. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya segala apa yang dia perlu Tuhan pasti akan cukupkan. Ayat yang kedua, saudaraku, bicara mengenai Tuhan adalah gembalanya yang memelihara dia. Dan Daud merasa itu cukup. Tuhan pelihara, walaupun dia harus lari padang gurun, lari naik ke atas gunung untuk
ketiga berbicara mengenai dia punya Tuhan yang memimpin hidupnya, memimpin dia hari lepas hari, memimpin dia di jalan yang benar. Sehingga di dalam kehidupan Daud belajar untuk jalan gak nyimpang, gak kompromi, gak lari kepada bangsa lain, gak lari kepada agama-agama lain pada waktu zaman dulu itu, tapi dia tetap berpegang kepada Allahnya. Dan di dalam ayat yang keempat, Daud berkata, Tuhan Engkau cukup. Kenapa? Karena aku tahu pada waktu aku ada di padang gurun maut, pada waktu aku gak tahu aku mesti kemana, ternyata Tuhan Engkau tetap menyertai aku. Dia tetap rasakan penyertaan Tuhan walaupun saat itu suasananya sedang gelap, walaupun keadaannya tuh lagi gak ada jalan keluar, tapi dia bilang, Tuhan, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Dan di dalam ayat yang kelima, Daud berkata, Tuhan Kau cukup. Kenapa? Karena Daud tahu yang bela dia itu bukan koneksinya, yang bela dia itu bukan orang-orang yang dia anggap bisa menjadi andalannya, tapi yang membela dia itu adalah Allah. Sehingga dia bisa berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah yang membelaku, sehingga di hadapan para lawanku malah Engkau menyediakan hidangan bagi. Di hadapan para lawanku mereka bisa melihat bahwa aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-6 Daud katakan, Tuhan, dan Engkau bukan cuma membelaku, tetapi Engkau memberkatiku sepanjang umur hidupku. Saudaraku, Daud di dalam mazmurnya dia berkata apa? Tuhan Engkau cukup. Dia lihat semua yang dia udah terima dari Tuhan, walaupun kenyataannya dia dikejar, walaupun kenyataannya dia gak punya tempat tinggal, tapi dia tetap merasakan Tuhan luar biasa. Tapi satu saat kita tahu Daud jatuh dalam dosa. Satu saat Daud jatuh bukan karena pedang musuh. Tapi saudara tahu gak kenapa Daud bisa jatuh? Sederhana. Daud jatuh bukan karena begini. Habis Daud sih ya gak boleh ngeliat peyempuan, betul gak saudara? Tapi apa yang bikin Daud jatuh? Yang bikin Daud jatuh itu bukan karena tentara Filistin. Yang bikin Daud jatuh sederhana, karena Daud tidak lagi merasa cukup. Jadi waktu dia lihat Batsheba mati, sebetulnya kalau Daud merasa cukup, itu gak buat dia jatuh dalam dosa. Tapi karena Daud gak merasa cukup, itu yang bikin dia akhirnya berzina. Makanya pada waktu Nabi Nathan datang menegur Daud, Nabi Nathan gak bilang begini, kamu bangetan amat ya, tentara perang, yuk di rumah santai-santai. Kelewatan bener ya, tentara lagi mati-matian, yuk enak aja yuk. Tapi apa yang ditegur oleh Nabi Nathan? Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-8, Nabi Nathan berbicara pas yang menjadi dilemanya Daud. 2 Samuel 12 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu. Tuhan bilang gini, Daud, aku udah kasih semua loh. Istri-istrinya Saul aku udah kasih kepadamu. Semua perempuan yang ada di Israel ini aku udah kasih kepadamu. Dan Tuhan bilang, seandainya engkau berkata istri yang ada padaku itu belum cukup, seandainya engkau berkata perempuan yang ada di istanaku itu belum cukup, Tuhan bilang apa? Tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Sekarang apa yang bikin Daud berbuat dosa? Karena dia gak pernah punya rasa cukup, sehingga dia gak lihat apa yang dia udah terima dan bersyukur. Tapi yang belum dia dapatkan itu yang dia mau. Makanya akhirnya dia ambil istri Uria, istri tentaranya yang setia, istri tentaranya yang mengabdi sama dia. Daud bisa, hatinya bisa keras hanya karena apa? Karena merasa cukup. Pagi ini kita mau belajar. Belajar berkata cukup artinya gak usah lihat apa yang orang punya, tapi
tapi belajar menikmati apa yang kita punya. Amin. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan terima kasih, saya bersyukur kita nggak jatuh dalam dosa, betul nggak saudara? Karena dosanya apa? Kita mungkin nggak seperti Daud, ngambil milik orang, ya, merampok milik orang, enggak. Kayak waktu kita nggak bersungut-sungut, waktu kita main ngomel-ngomel, bukankah itu dosa di mana? Kayak pada waktu itu berkata, Tuhan terima kasih, karena saya tahu kok semua yang saya punya itu udah ditakar Tuhan dalam hidup saya. Dan waktu Tuhan menakar, Tuhan tahu benar ini cukup buat saya. Amin. Sehingga di dalam segala karya kita bisa berkata, Tuhan terima kasih, saya mengucap syukur untuk semua yang sudah saya terima. Hari ini pandemi ini menggoncangkan banyak orang, menggoncangkan semua, baik itu ekonomi dan sebagainya. Saudaraku, ada banyak orang-orang di luar sana, mereka mulai ngeluh ini, ngeluh itu. Karyawan-karyawan kerja merasa nggak puas, kenapa sih gaji dipotong, kenapa begini, kenapa begitu. Bahkan kemarin saya dari grup keluarga, karena kan keluarga saya tuh cici dan sepupu-sepupu tuh semua tinggalnya di Eropa. Saudaraku, mereka bilang gini, orang Belanda nih tanda kutip sakit ya. Saudaraku tahu mereka juga work from home ya, WFH, kerja di rumah. Saudara tahu nggak? Mereka tuh nuntut sama pemerintah. Nuntut apa? Mereka nuntut, pertama mereka nuntut begini, listrik, pemerintah tuh mesti gantiin listriknya kita. Karena kan kerja di rumah berarti kan pakai listrik. Kedua, kan kalau di kantor kita dapat kopi, kan kalau di Belanda tuh mereka kan gila, tanda kutip gila kopi, saudara ya kan ya. Kalau saya pergi ke sana ke Eropa atau kali mau ngurus surat, jam 10 waktu ngopi, kita datang nggak diladenin, saudara. Mereka ngopi. Itu kasih time mereka. Kagak diladenin, seru nunggu. Suasananya ngopi, baru mereka ladenin kita. Kita nggak bisa protes, kenapa? Itu waktu ngopinya dia. Itu ngopinya dia menuntut sama pemerintah. Dan yang saya bilang tadi nggak masuk akal begini. Mereka nuntut sama pemerintah supaya mereka digantiin ganti rugi. Karena apa? Karena kerja di rumah, kursi di rumah tidak senyaman kursi kantor. Jadi mereka nuntut supaya pemerintah di sana kasih mereka duit untuk apa? Karena mereka tuh kagak nyaman kerja di rumah. Itu di Belanda. Di Jerman, sepupu saya bilang gini, iya, yang di Jerman, dari pemerintah Jerman, itu setiap orang yang kerja dikasih duit 300 euro, ya 347 euro. Buat apa? Beli kursi kantor, supaya kerja di rumah nyaman. Saya bilang, wow, itu di sana padahal tanda kutip hidup mereka udah enak loh, nggak potong gaji loh. Gimana yang di Indonesia, betul apa kagak? Gimana yang di Bogor, betul apa kagak? Tapi hari ini kita ngerti, kita bilang Tuhan, kalau kita bilang Tuhan, hidup saya adalah hidup, bukan melihat apa yang saya nggak bisa lakukan, tapi hidup untuk melihat apa yang sudah saya terima. Hari ini, mungkin sebagian dari saudara masih kerja di kantor, anak-anak ada yang kerja di kantor, kemudian anak-anak nggak dapat gaji penuh. Tapi waktu kita belajar berkata cukup, kita bilang makasih masih digaji, betul apa? Makasih masih bisa makan. Makasih Tuhan, masa pandemi gini dipotong gajinya, bersyukur. Kenapa? Emang di rumah juga irit, nggak usah beli baju. Beli baju apaan? Mau kemana? Betul saudara. Baju pesta pakainya kemana? Dapur, betul saudara. Ya kan? Bersyukur Tuhan. Tiap hari kita pakai di rumah baju kebesaran, daster, betul nggak saudara? Ya kan ya? Ya. Kita bersyukur. Amin. Orang tua, saya nggak tahu nih di Bogor gimana, yang punya cucu, punya anak masih kecil. Bersyukur, kenapa? Kita udah terima, kita bersyukur untuk apa yang kita terima. Makasih Tuhan. Sekarang saya ngeliat ini, cucu saya tinggalnya kayak apa nih kalau lagi sekolah. 5 menit, tuh komputer nyala, handphone nyala, betul ya? Tuh anak udah jumpalitan, betul Pak? Tapi kita bilang, ya ampun ini cucuku udah kayak kutu loncat, betul nggak saudara? Tapi kita bilang sama Tuhan, saya bersyukur. Kenapa? Cukup. Karena apa yang bisa saya terima, saya lihat, saya nikmati. Amin. Dan yang terakhir yang ketiga, kapan kita bisa merasa cukup? Yang pertama kita bisa merasa cukup karena cukup itu bicara mengenai kepuasan hati. Yang kedua kita bisa merasa cukup karena kita melihat bukan apa yang kita belum terima, tapi apa yang sudah kita punya, dan dengan itu kita bisa bersyukur. Dan yang terakhir yang ketiga,
Kita bisa merasa cukup karena cukup memampukan kita untuk menanggung beban hidup kita. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun. Saudaraku, Paulus adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita lihat di dalam sejarah Alkitab, Paulus itu rasul yang luar biasa, pengaruhnya luar biasa, kuasa yang bekerja dalam hidupnya itu luar biasa. Tuhan bekerja lewat mujizat-mujizatnya melalui hidup Paulus. Kita lihat ada banyak orang hidupnya dilepaskan dari keterikatan, kuasa-kuasa kegelapan. Oleh siapa? Oleh pelayanan Paulus. Kita juga melihat bagaimana Paulus sendiri, waktu dia ada di penjara, rantai penjara itu bisa lepas, saudaraku. Sendi penjara itu bisa copot, saudaraku. Pada Paulus dan Silas menaikkan pujian. Berarti Paulus dan Silas dalam hidupnya disertai kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan dalam hidup Paulus, dalam pelayanan Paulus, saudara Paulus juga membangkitkan yang namanya orang mati. Dia juga menyembuhkan orang yang lumpuh. Dia menyembuhkan gubernur yang ada di Malta. Jadi kita lihat bagaimana Paulus hidup dengan mujizat yang luar biasa. Tapi pada waktu Paulus berdoa buat orang lain, mujizat terjadi. Dan Paulus berdoa buat dirinya sendiri. Sebab diam-diam Paulus juga menderita. Penderitaan yang Paulus katakan seperti duri dalam daging, terus ganggu hidupnya dia. Dan itu rasanya gak enak banget. Dan Paulus katakan, sudah 3 kali aku berdoa sama Tuhan. Kenapa ditekankan sudah 3 kali? Karena selama ini dalam praktik pelayanan Paulus cuma ngomong sekali doang. Eneas apa mati? Cuman ngomong sekali doang, sembuh. Eutikus jatuh dari atas itu dengan banyak Paulus. Ngomong sekali doang, sembuh, hidup. Tapi ini Paulus doa, aku katakan 3 kali aku udah berdoa, tapi nggak sembuh-sembuh juga, udah hilang juga yang namanya tanda kutip duri dalam daging itu. Dan pada waktu dia terus berdoa, Tuhan bilang apa? Paulus, cukup kasih karunia. Karena mungkin pada waktu Paulus doa, Paulus bilang, kenapa sih Tuhan? Kok yang ini Tuhan nggak angkat? Beban saya, beban orang lain saya doain, Tuhan jawab. Sakit orang lain saya doain sembuh. Masalah orang lain saya doain selesai. Tapi kenapa sih kok masalah saya nggak beres-beres Tuhan? Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Pagi ini kita belajar, saudaraku, cukuplah kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya. Kadang-kadang kita bilang begini, Tuhan, kenapa ya sampai hari ini itu masalah begini, pergumulan masih begini? Tuhan bilang apa? Rasa cukup membuat kita bisa memampukan kita untuk bisa menanggung beban hidup kita. Sehingga kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Saya bisa bersyukur karena saya tahu kekuatan Tuhan cukup bagiku. Amin. Saudaraku, saya di Sungai Yordan, kami tuh punya kelompok sel, ya, saya punya kelompok sel. Saya pimpin kelompok sel terdiri dari mama-mama, ada 4 ibu-ibu, oma-oma yang saya ada di bawah saya untuk saya bina, ya. Nah, kami sebut kelompok sel kami itu pakai nama blessing. Blessing itu artinya Bible study and sharing. Jadi ada firman, ada sharing bareng-bareng. Karena kita tahu pemuritan bicara mengenai bagi hidup, betul ya, membagi hidup. Jadi ini murid-murid saya 4 orang. Kita berlima, blessing. Saya namakan blessingnya blessing macan kumbang. Macan kumbang, mama-mama cantik berkumpul untuk berkembang, saudara, itu ya, blessing macan kumbang. Nah, satu ibu, saudaraku, itu suaminya kena stroke ringan di otak, tapi itu mengganggu memorinya dia. Sehingga banyak kali yang diingat itu yang dulu, yang sekarang tuh dia nggak ingat. Waktu dia kena stroke itu dia ada di Portugal, di Lisbon. Nah di sana karena dia berontak pada waktu dia kena stroke, nggak sadar kan dia berontak. Jadi itu antara alam sadar dan alam bawah sadar. Diikatlah di sana, betul saudara ya, karena diinfus kan, diikatlah tangannya nih sama kakinya sama suster di sana. Pulang ke Indonesia, sampai hari ini ceritanya, waduh, saya ya
Di Spanyol saya digebukin sama tentara, dada saya diinjek-injek. Dan istrinya, saudaraku, itu mesti dampingin dia terus. Kenapa? Karena kayak begini, tanda kutip error. Tapi dia tiba-tiba naik mobil sendiri, mau kemana? Mau pergi. Dia nganggap diri itu masih kerja. Kondisi seperti ini, istrinya bilang gini sama saya, iya ya, lihat ya sekarang saya bisa ketawa. Tapi saya mikir begini, kalau begini terus sampai 10 tahun, apakah saya masih bisa tetap ketawain dia dan menganggap ini lucu? Nah, saudaraku, sementara ini belum selesai, 2 bulan yang lalu dia kena positif COVID-19. Dia termasuk OTG, orang tanpa gejala. Dia tahunya dia kena COVID karena dia harus operasi mata, karena matanya tuh glukomanya juga bertambah, glukoma matanya bermasalah. Harus operasi katarak dan beresin glukoma. Dan kita tahu di Jakarta dan dimanapun juga sekarang kalau mau operasi mesti rapid, betul saudaraku ya? Rapid, saudaraku, ternyata dia reaktif, garisnya 2. Swab, begitu swab hasilnya positif. Positif berarti dia mesti misah, mandiri, isolasi mandiri. Suaminya itu dibilangin, udah ya, kamu sekarang tinggal tidur di sini, saya tidur di atas, di ruang atas. Lu kenapa lu mau ninggalin gua ya? Lu nggak mau deket-deket gua ya? Jadi akhirnya kita di ruang TV. Saudaraku, tapi tahu nggak di tengah-tengah seperti ini, istilah kasarnya ini satu belum selesai, kondisi suami masih belum selesai. Tiba-tiba dia kena hal seperti ini. Waktu saya tanya, gimana Bu hari ini? Saudara tahu dia selalu bilang apa? Puji Tuhan. Saya bersyukur karena saya tahu Tuhan itu baik. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Walaupun mesti kena seperti ini, saya bersyukur hidup itu adalah jalani bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mau nggak kita mulai belajar juga hari ini? Belajar berkata cukup. Karena rasa cukup memampukan kita untuk menanggung beban kehidupan yang ada dalam diri kita. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya pergumulan. Tapi orang yang belajar berkata cukup bisa berkata, cukup Tuhan, kasih karunia Tuhan buat saya. Karena justru di dalam kelemahan inilah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kita nggak pernah tahu berapa lama si corona ini nangkring di Indonesia, saudara. Kita nggak pernah ngerti berapa lama dan apa dampak-dampak yang akan dibawa selama ini. Apakah kalau kondisi akan makin parah atau bertambah baik, kita nggak pernah tahu. Tapi pada pagi kita belajar, waktu kita berkata Tuhan, terima kasih, saya belajar untuk merasa cukup, maka kita akan jalani semua hidup ini. Kelihatannya nggak normal, tapi menjadi normal bagi kita yang belajar berkata cukup, karena kita tahu kita punya Tuhan yang mencukupkan semua yang kita butuhkan. Amin. Kita berdoa. Cukup bukan bicara mengenai jumlah duit yang banyak. Cukup bukan bicara mengenai hitung-hitungan dulu dapat gaji segini, dulu dapat omset segini, sekarang ada. Tapi cukup bicara mengenai kepuasan hati. Puas karena kita tahu Tuhan nggak pernah nggak pelihara kita. Puas karena kita tahu setiap hari bisa makan, itu adalah anugerah. Rasa cukup membuat kita bisa melihat apa yang udah kita punya. Kita punya keluarga yang baik, anak-anak yang baik, kita punya kesehatan. Kita punya keluarga besar di sini di rumah Tuhan. Kita punya Bapak Gembala, Ibu Gembala yang menggembalakan kita, yang berdoa buat kita. Bukankah itu cukup buat kita? Sehingga kita bisa menanggung setiap beban kehidupan. Karena kita tahu Yesus cukup buat kita. Hamba berhenti berbicara Bapak, tapi yang berdoa Kudus meteraikan firman. Setiap kami pulang dari tempat ini, kami bisa berkata, Tuhan terima kasih, anugerah-Mu cukup bagiku, berkat-Mu cukup bagiku, pemeliharaanmu cukup bagiku, sehingga sukacita melimpah di dalam hatiku. Karena satu hal aku tahu, kondisi boleh tidak baik, tapi Tuhan yang baik selalu ada di dalam hatiku. Meteraikan firman ini di dalam hati kami Tuhan. Kami boleh belajar setiap hari selalu merasa cukup dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati jemaat, berkati Tuhan. Hamba berdoa khususnya bagi Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Berkati Tuhan,
Setiap pergumulan Bapak Gembala dan keluarga, Tuhan berkati. Banyak hal yang Bapak Gembala dan Ibu Gembala tidak bisa ungkapkan bagi jemaat, tapi Engkau Allah yang Maha Tahu mencukupkan semua dengan melimpah. Semua operasional gereja Tuhan cukupkan dengan melimpah. Dan jemaat yang ada di Bogor dicukupkan, dipelihara dengan melimpah, karena kami ada di dalam rencananya Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.